Ini dia nih, ini kerabat dekat saya, sedang dalam proses feeding. Oh ya, satu lagi, kenapa saya harus ngomongnya pelan-pelan? Karena takut mengganggu orang hutan tersebut. Dan selalu saya bilang kerabat dekat, kerabat dekat. Gennya mereka 94,6% itu mirip banget dengan manusia. Karena memiliki kedekatan gen yang sama dengan manusia, maka kita tidak boleh terlalu dekat dengan orang utan liar, teman. Karena keduanya bisa saling menularkan penyakit, baik orang utan ataupun manusia. Selain itu, dengan menjaga jarak, kita juga bisa membuat orang utan nyaman dan tidak merasa terganggu. Ini proses feeding ini diberikan kepada orang hutan yang direhabilitasi. Biasanya, mereka akan datang secara bergantian, teman. Orang utan yang kuat akan lebih dulu menguasai makanan. Baru setelah kenyang, ia akan kembali lagi ke hutan. Dan sisa makanan tadi akan dilanjutkan oleh orang utan yang cukup lemah. Biasanya betina ataupun anak-anak orang utan. Sekarang, yang lagi makan itu, dia itu betina. Untuk membedakan betina dan jantan, itu mudah sekali. Yang satu yang pipinya lebar atau biasa disebut cipet, ya, yang banyak cipetnya itu pejantannya. Nah, rata-rata umur dari orang hutan ini kalau di alam liar itu kira-kira sampai 45 tahun ya. Tapi yang udah direhabilitasi biasanya sampai 60 tahun, betul. Sebenarnya feeding ini bertujuan untuk menambah nutrisi jika orang utan ini tidak bisa mendapatkan makanan di hutan. Maklum saja, musim buah tidak berjalan sepanjang tahun. Untuk itulah, mereka tetap harus diberikan nutrisi tambahan. Nah, itu tadi orang hutan. Di atas sana, biasanya mereka buat sarang untuk mereka tidur malam ini. Dan sarangnya itu digunakan kalau untuk remaja biasanya 2 kali. Dan orang hutan biasa hanya 1 kali dalam semalam buat sarang. Ya, betul sekali, Kak. Orang utan termasuk hewan nomaden, alias berpindah-pindah tempat. Setiap harinya mereka akan terus menjelajah hutan hingga beberapa kilometer. Proses feeding ini lucu banget. Karena saya melihat orang itu, hutan itu mirip banget dengan manusia. Tuh, kalau di situ bisa dilihat, dia lagi ngajarin anaknya cara makan. Sama kan? Manusia juga gitu. Ya jelas aja dong, Kak. Waktu bayi Otan juga diajarin kok sama Mama Otan sampai pinter kayak gini deh. Ini adalah proses di mana orang hutan mengajarkan anaknya untuk bisa bertahan hidup di alam. Tapi kalau untuk bayi orang hutan yang satu ini agak sedikit beda, Kak. Yuk, coba kita tengok. Ah, itu dia. Lucu kan? Gemas banget deh. Jadi ingat waktu Otan masih kecil. Teman, primata mungil ini adalah Noah. Noah adalah bayi orang utan yang lahir di kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Karena usianya baru 8 bulan, jadi Noah tergolong masih bayi. Lihat aja tuh kelakuannya, manja banget kan sama pawangnya. Oh iya, kehadiran Noah adalah berita besar, teman. Karena satwa ini adalah hewan yang langka dan memang harus dilestarikan. Tapi manjanya nggak gitu juga kali, Sob. Kayak Otan dong, sejak bayi sudah mandiri. Kayaknya sih. Tunggu, si Paman ngapain tuh? Kok malah pakai daster sih? Ada-ada aja deh. Oh alah, ternyata ini loh gunanya. Paman memang membuat baju khusus yang dipasangkan rumbai-rumbai seperti ini. Nah, dengan adanya rumbai-rumbai ini, bayi orang utan bisa sambil berpegangan saat digendong. Baju ini khusus dibuat agar menyerupai induk orang utan asli. Lucu juga ya bajunya. Kepikiran aja deh Paman perawat ini. Setiap pagi,
Noah rutin dibawa ke taman untuk berjemur, teman. Sinar matahari bagus untuk tubuhnya. Selain membuat peredaran darah menjadi lancar, sinar matahari baik untuk pertumbuhan dan membuat tulangnya jadi sehat dan kuat. Biasanya sambil berjemur, Noah akan sambil minum susu, teman. Segernya. Oh iya, buat kalian yang bertanya-tanya kemana induknya, ternyata ada cerita di balik ini semua, teman. Singkat cerita, induk orang utan tidak mau menyusui Noah ketika lahir. Loh, kalau begitu Noah sama siapa dong? Dia kan masih belum bisa mandiri. Akhirnya kita ambil, kita rawat biar dia bisa tumbuh kembang seperti anak orangutan yang lain. Induk si Noah bernama Joy. Joy sepertinya belum berpengalaman untuk menjadi seorang ibu. Makanya ia tidak menyusui dan merawat Noah. Kejadian seperti ini kerap disebut sebagai sindrom baby blues. Kondisi ini adalah berupa perasaan gundah dan sedih berlebihan setelah melahirkan. Dan ini ternyata juga sering dirasakan oleh manusia loh. Kembali lagi ke si Noah. Karena sejak kecil sudah dirawat oleh Paman Munir, maka kedekatan antar keduanya ini sudah lengket kayak perangko. Sama halnya seperti bayi manusia, ia akan menganggap kalau yang dilihatnya dari kecil itu adalah orang tuanya. Makanya, walau ada orang lain yang coba menggodanya, ia pasti nggak akan tergoda tuh. Ditambah bayi orang utan juga memiliki naluri, kasih sayang, dan ingatan terhadap orang yang selalu merawat dan menjaganya. Lihat aja nih buktinya. Walau ada orang lain, si Noah tetap memilih mendekat ke Paman Munir. Wah, wah, wah. Sebegitu dekatnya ya kamu dengan perawatmu ya, Sob. Eits, ini bukan orangutan yang lepas ya. Tapi ini adalah Desi, orangutan dewasa yang cukup jinak. Sama seperti Noah, Desi sangat dekat dengan Paman Arce yang merawatnya. Ya, walaupun sudah tergolong orang utan dewasa, Desi masih suka bermain tuh. Lihat saja, ban karetnya sampai ia jadikan mainan. Maklum saja ya, mereka kan memang memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Jadi ia termasuk primata yang pintar. Kepintaran orang utan memang sudah termasuk di atas rata-rata, bahkan sampai mampu memecahkan masalah. Ya iyalah, otan gitu loh. Salah satu buktinya adalah ketika ia mencoba memecahkan masalah untuk mendapatkan air dan daging buah kelapa ini. Dengan kecerdasannya, Desi langsung mengupas kelapa menggunakan giginya yang kuat dan rahangnya yang tajam. Dari sinilah terlihat bahwa ia bisa memecahkan sebuah masalah demi bisa mendapatkan air dan daging buahnya. Wah, kamu benar-benar pintar ya, Sob. Nggak pakai lama, pokoknya langsung action. Oh iya teman, ternyata nggak semua orang utan itu punya nasib yang beruntung. Contohnya seperti si Kopral ini. Ia sudah cukup lama tinggal di sekolah orang utan ini. Di sekolah ini, orang utan dewasa memang tidak tinggal di kandang. Mereka sengaja di luar ruangan agar belajar hidup seperti di habitat aslinya. Oh iya, jika diperhatikan, ada yang berbeda ya sama si Kopral ini. Ternyata ia memiliki cerita yang cukup pahit dalam perjalanan hidupnya. Kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu, ia berumur 3 tahun. Kopral ditemukan di dalam sebuah mobil dengan kedua tangannya yang sudah terluka. Sepertinya ia menjadi korban dari perburuan liar, teman. Tapi tenang, teman. Kopral tidak patah semangat kok. Ia berusaha tetap tegar dan terus melanjutkan hidupnya. Dengan perlahan dan penuh kesabaran, para kiper di sini selalu membantu dan melatih Kopral agar bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan sekarang ia sudah bisa beraktivitas seperti biasa loh, dan tidak terganggu kondisi fisiknya. Itulah sepenggal kisah si Kopral sahabat Otan, teman. Ayo, kalian tetap semangat ya. Jangan mau kalah nih sama si Kopral. BTW, Otan salut sama kamu, Sob. Jempolan deh. Teman, walaupun sama-sama di Kalimantan, lain orang utan, lain pula kehidupan si bekantan. Yuk kita lihat kisahnya. Teman, untungnya saja masih ada yang peduli akan keberlangsungan hidup Sobat Otan ini. Mereka adalah komunitas Sahabat Bekantan Indonesia.
Komunitas ini fokus akan keberlangsungan bekantan, terutama di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah menjaga populasi bekantan di Pulau Curiak. Pulau Curiak juga sering disebut sebagai stasiun riset bekantan. Hal ini dikarenakan banyak orang yang datang ke sini untuk melakukan penelitian. Oh iya teman, karena bekantan itu pemalu, jadi kita harus mempersiapkan kamera trap untuk bisa melihat mereka dari dekat. Kali ini kita akan mencoba memasangkan kameranya di sekitar tempat mereka makan. Pemberian makan seperti ini hanya untuk keperluan pemantauan dan penelitian saja ya teman. Jadi kita tetap tidak boleh sembarangan memberi mereka makanan. Bekantan termasuk hewan yang sensitif, teman. Jika stres, nanti dia jadi nggak akan mau makan. Makanya kita harus memantaunya dari kamera atau kejauhan. Menurut tim pemantauan, kelompok bekantan yang adalah berasal dari kelompok alfa. Merekalah kelompok terkuat selain 3 kelompok lain di Pulau Curiak ini. Semoga saja mereka tetap bisa lestari di alamnya ya teman. Agar anak cucu kita bisa melihatnya di kemudian hari nanti. Hampir setiap hari, teman-teman sahabat bekantan Indonesia melakukan patroli di sekitar Pulau Curiak. Tujuannya untuk mengedukasi para nelayan maupun warga yang tinggal di dekat pulau tersebut, agar semakin peduli dan ikut menjaga para bekantan. Bekantan yang sering beraktivitas di pinggir sungai rupanya pernah ditemukan terjerat jaring paman nelayan. Makanya untuk meminimalisir kejadian ini terulang, Kak Amel dan tim harus sering melakukan patroli dan edukasi. Jadi ini ketika siang-siang seperti ini biasanya mereka aktivitasnya istirahat nih. Ya. Makanya mereka meneduh ya. Betul. Karena kan cuaca Kalimantan ini juga lumayan panas ya. Lumayan panas. Jadi mereka biasa di bawah-bawah pohon itu tuh. Bisanya cuma dilihat pakai ini Tan. Makanya kita Selain patroli, ternyata teman-teman dari sahabat bekantan ini juga memonitoring aktivitas dan juga pergerakan bekantan teman. Dari sini mereka biasanya memantau lokasi mereka bermukim atau tinggal, jumlah kelompok, dan tentunya kesehatan mereka. Kalau Tan lihat-lihat, sepertinya semua bekantan di sini sehat-sehat ya. Tapi kali ini ada berita yang kurang baik sama si hidung panjang ini. Ia baru saja ditemukan lemas tak berdaya oleh warga. Situasinya turun ke bawah, berjalan situ, jadi berjalan itu udah kakinya itu sebelahnya itu udah pada kami apa. Ternyata si bekantan ini ditemukan tenggelam di sungai, lalu dievakuasi oleh warga. Menurut saksi mata, si bekantan sempat terlihat kesulitan berjalan dan akhirnya jatuh ke sungai. Mendengar berita tersebut, tim Animal Rescue Banjarmasin langsung mengambil tindakan. Dokter dan tim medis lainnya langsung dikerahkan untuk menuju lokasi. Setelah dicek dokter, rupanya tidak ditemukan bekas luka atau serangan. Sepertinya ia sudah menelan banyak air ketika tenggelam di sungai tadi. Denyut nadinya lemah dan tidak stabil, nafasnya juga mulai tersengal-sengal, dan suhu tubuhnya juga cukup tinggi. Untuk diagnosa selanjutnya, dokter coba mau mengambil sampel darah si bekantan teman. Tapi karena kondisi si bekantan yang lemah, pengambilan darah ini juga tidak bisa dilakukan. Karena kondisinya cukup kritis, akhirnya tim memutuskan untuk membawa bekantan ini ke klinik untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Kamu yang kuat ya, Sup. Otan yakin kamu akan ditangani dengan baik di sini. Sekarang kamu istirahat dulu. Semoga besok kondisimu sudah semakin membaik. Tapi sepertinya takdir berkata lain, teman. Akhirnya si bekantan pergi meninggalkan kita semua. Meskipun sudah mendapatkan perawatan yang maksimal, namun nyawa si bekantan tetap tidak dapat tertolong.
Setelah diautopsi, beberapa organ tubuhnya ternyata sudah gagal fungsi. Kalau dilihat dari ciri fisiknya, si bekantan ini rupanya sudah lanjut usia dan mengalami penyakit tua, teman. Menjelang kematiannya, sang bekantan tua biasanya akan memisahkan diri dari kelompoknya. Dia akan memilih hidup sendiri, tidak makan, dan terus begitu hingga mereka mati. Selamat jalan ya, Tantan. Kamu sekarang sudah nggak sakit lagi.